Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi yang super duper imut, lucu, keren, anak-anak kelas 10 PKM 1 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu, biarpun melalui online seperti ini, melalui video seperti ini. Namun tetap kita syukuri bahwa alhamdulillah kita masih dalam keadaan yang sehat walafiat. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anakku semua, perkenalkan, nama saya Idham Mutakin. Saya pengampu di jurusan Perbankan dan Keuangan Mikro. Untuk tahun ini saya diberi tugas untuk mengampu mata pelajaran dasar-dasar program keahlian. Sebelum kita lebih jauh mempelajari dasar-dasar program keahlian, perlu kami informasikan terlebih dahulu bahwa mulai tahun pelajaran ini, tahun pelajaran 2021-2022, sekolah kita itu ditunjuk oleh pemerintah, oleh Kemendikbudristek, untuk menjadi sekolah yang namanya SMK PK atau Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan. Nah, kita dipercaya oleh Kemendikbudristek untuk menjadi salah satu sekolah yang menerapkan sekolah pusat keunggulan. Dikarenakan kita mendapatkan amanah yang luar biasa ini, karena tidak semua SMK mendapatkan amanah itu, untuk itu kurikulum kita juga berubah, yang akan diterapkan di tingkat 10. Sedangkan untuk tingkat 11 dan 12 itu masih menggunakan kurikulum yang lama, yaitu kurikulum 2013 revisi. Sedangkan kalian tingkat 10 itu menggunakan kurikulum baru, yaitu kurikulum SMK Pusat Keunggulan. Apa perbedaannya? Perbedaannya nanti akan kita rasakan di salah satunya di mata pelajaran dasar-dasar program keahlian. Jika mengacu pada kurikulum 2013 revisi, dasar-dasar program keahlian itu ada di mapel yang namanya C2. Nah, mapel C2 itu berisi 4 mata pelajaran. Ada mata pelajaran etika profesi, ada mata pelajaran spreadsheet, atau kita menggunakan perhitungan menggunakan aplikasi Microsoft Excel, itu spreadsheet. Kemudian yang ketiga ada mata pelajaran dasar-dasar akuntansi, dan yang keempat ada mata pelajaran dasar-dasar perbankan. Jadi ada 4 mapel yang menjadi dasar program keahlian. Sedangkan di kurikulum yang baru ini, di kurikulum SMK Pusat Keunggulan tadi, keempat mapel itu digabung menjadi satu, yang namanya dasar-dasar program keahlian. Jadi dalam satu mata pelajaran itu, kalau di kurikulum yang 2013 revisi itu berisi 4 mapel, 4 mata pelajaran. Nah, otomatis dalam satu kesempatan kita harus mempelajari 4 mata pelajaran. Apakah itu nanti
berimbas sulit atau tidak, insya Allah jika kita belajar bersama-sama, kita bisa bersinergi. Kalau saya memberikan tugas, kalian juga harus segera merespon agar bisa pembelajaran berjalan dengan lancar. Insya Allah itu nanti tidak akan sulit, insya Allah seperti itu. Nah, sebelum kita lanjutkan, ini saya mohon maaf karena ini saya mengambil shoot atau saya take ini habis maghrib dalam rumah, dan saya juga mempunyai 3 orang putra, jadi kalau agak berisik ya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, udah jelas ya. Jadi di kurikulum kita yang baru ini, kurikulum SMKPK tersebut, 4 mata pelajaran digabung jadi satu menjadi mata pelajaran dasar program, dasar-dasar program keahlian. Nah, di tangan saya ini ada modul yang pada pertemuan sebelumnya sudah saya share melalui Google Classroom kita. Saya harapkan kalian download modul itu, jika memungkinkan ya kalian cetak, jika tidak masalah. Jadi cukup kalian baca lewat HP, tidak masalah. Buku itu cukup membantu di pelajaran kita. Kalau ada buku-buku atau referensi yang lain, silahkan kalian cari. Referensinya apa ya? 4 mata pelajaran tadi. Saya ulangi lagi, yang pertama mata pelajaran etika profesi, kalian bisa cari buku etika profesi. Yang kedua mata pelajaran spreadsheet, itu juga kalian bisa cari buku spreadsheet. Yang ketiga dasar-dasar akuntansi, itu juga banyak buku dasar-dasar akuntansi. Dan yang keempat dasar-dasar perbankan, itu juga ada di toko buku. Jika tidak membeli buku tidak masalah, silahkan kalian bisa download materi itu di internet juga banyak. Yang pada intinya modul yang kemarin sudah saya share itu menjadi tambahan untuk kita pembelajaran. Nanti saya tidak melulu dari modul itu, bisa jadi dari buku-buku yang telah saya sebutkan di awal tadi. Oke, ini masih cerita ya, karena mungkin kalian kemarin yang belum ketemu, belum pernah melihat saya, kamu bisa lihat saya hari ini biar tidak salah. Karena dulu yang kakakmu yang sekarang kelas 11 itu pernah WA saya, itu manggil saya Bu, karena dikira saya seorang ibu, padahal saya seorang bapak. Jadi kalian jangan sampai salah ya. Oh iya, kalian kalau pengen istilahnya ada yang kurang jelas di materi, bisa kamu WA atau bisa kirim email. Nanti alamat emailnya insya Allah akan saya cantumkan di bawah ya, idamutakin11@gmail.com atau idamutakin11.belajar.id, atau bisa WA yang nomornya ya insya Allah sudah ada di grup kelas kalian. Bisa juga kalian mungkin pengen main ke rumah saya, silakan. Tetapi mohon maaf karena ini juga masa pandemi ya, kalau merasa kurang sehat atau saya yang tidak sehat ya jangan datang. Alamat saya di mana? Silahkan kalian datang ke Katang, dekat kantor kabupaten, dekat kantor Bupati Kediri, rumah saya di situ. Oke, saya lanjutkan lagi ceritanya. Ini belum materi ya, saya lanjutkan lagi ceritanya. Dari keempat mata pelajaran yang saya sebutkan tadi, yang merupakan dasar program keahlian, itu nanti akan kita ambil satu pelajaran dengan porsi mungkin yang lebih banyak daripada yang lain, yaitu mata pelajaran dasar-dasar akuntansi. Kenapa? Karena memang di dalam dasar-dasar akuntansi itu nanti ada banyak perhitungan, ada kita buat penjurnalan, kita buat laporan keuangan, laporan laba rugi, ada laporan perubahan modal, ada laporan arus kas, ada jurnal penyesuaian dan sebagainya. Itu memang porsi jamnya harus lebih banyak daripada yang lain. Sedang yang lain, materi yang lain itu lebih banyak ke teori-teori. Seperti dasar perbankan itu lebih banyak ke teori-teori. Etika profesi juga sama, itu lebih banyak ke condongnya ke teori-teori. Sedang mata pelajaran dasar-dasar akuntansi itu nanti akan lebih banyak kita menghitung. Usahakan nanti kalian punya kalkulator. Kalau tidak punya juga bisa menggunakan kalkulator dari HP. Jadi kalau untuk mempelajari dasar akuntansi nanti
kamu siapkan alat tulis, kamu harus punya penggaris, dan juga kalau bisa punya buku yang besar, buku batik yang besar itu, karena nanti akan banyak kolom-kolom yang di sana. Tetapi tidak perlu langsung kamu beli, enggak perlu. Nanti pas kalau saatnya kamu harus membuat jurnal atau membuat neraca lajur yang membutuhkan kolom yang besar, baru kamu boleh cari atau beli buku tersebut. Oke, jadi pada intinya untuk mata pelajaran dasar-dasar akuntansi itu memerlukan porsi jam yang lebih besar daripada dua mata pelajaran yang lain, daripada dasar perbankan dan etika profesi. Lah Pak, yang mapel satunya mapel spreadsheet gimana Pak? Nah, untuk mapel spreadsheet itu sebenarnya kita membutuhkan alat bantu, yaitu komputer atau laptop. Loh, berarti saya harus beli Pak? Enggak harus beli. Kita tunggu saja kebijakan pemerintah seperti apa. Syukur-syukur nanti kalau kita sudah bisa tatap muka, biarpun secara terbatas, entah satu kelas isi 9 atau isi 18, kita tunggu aja kebijakan pemerintah seperti apa. Itu nanti menggunakan alat yang ada di lab di sekolahan. Jadi mungkin untuk pelajaran spreadsheet-nya itu prakteknya itu baru bisa dilakukan di sekolah, kecuali kalau kamu di rumah punya laptop. Itu enggak masalah, karena tidak semuanya yang kalian mungkin punya laptop semua, kelihatannya kok tidak. Nah, nanti kalau untuk yang mata pelajaran spreadsheet tadi itu nanti mungkin teori-teori bisa diberikan, tapi untuk prakteknya kita pending, prakteknya harus ada di sekolah. Seperti itu. Saya harap penjelasan awal tadi sudah memberikan gambaran kepada kalian tentang mata pelajaran dasar-dasar program keahlian. Jadi sekali lagi saya ulangi, dasar-dasar program keahlian itu kalau di kurikulum lama, kurikulum 2013 revisi, itu ada 4 mapel. Tentang etika profesi, mapel spreadsheet, mapel dasar-dasar akuntansi, dan terakhir mapel dasar-dasar perbankan. Nah, makanya insya Allah mungkin untuk next video atau video-video selanjutnya itu nanti videonya akan istilahnya apa ya, nanti ada 2 sesi. Nanti sesi awal saya akan menjelaskan mengenai mungkin kalau ndak etika profesi ya dasar perbankan. Nah, yang sesi kedua itu nanti khusus untuk mata pelajaran akuntansi, karena akuntansi itu nanti juga saya perlu apa ya, papan tulis atau nanti saya ngambil kayak syutingnya di ruang kelas di sekolah, mungkin seperti itu, karena memang perlu kita apa ya, membuat catatan-catatan yang akan lebih mempermudah kita mempelajari mata pelajaran dasar akuntansi tersebut. Oke, untuk ceritanya cukup sekian ya, untuk ceritanya ya. Sekarang kita sedikit-sedikit mereview apa yang ada di modul ini. Kita mempelajari sedikit-sedikit. Kita nggak akan ngoyo, karena saya juga tahu ini dalam masa pandemi ketahanan tubuh atau imun tubuh kalian tuh harus selalu di atas atau selalu tinggi. Nanti takutnya nek saya berikan materi terlalu banyak atau kamu terlalu pusing banyak tugas, nanti imunmu bisa turun. Takutnya seperti itu. Apalagi nanti kalau naudzubillah, jangan sampai kalian kena sakit virus corona, nanti kalau habis belajar dengan saya tiba-tiba imunnya drop kemudian menyebabkan sakit, lah itu nanti saya akan sangat berdosa kepada kalian. Makanya kita pelajari dengan pelan-pelan saja, yang penting sampai pada tujuan akhir gitu ya. Oke, untuk selanjutnya seperti yang kalian ketahui, berkali-kali Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi itu menyampaikan bahwa lulusan SMK itu juga harus pandai untuk berwirausaha. Bahkan pelajaran wirausaha di kita itu mendapatkan porsi jam yang banyak. Di SMK itu di kurikulum yang baru, yang kurikulum sekolah pusat keunggulan tadi itu ada 5 jam.
yang ada di kelas 11 dan 12 kalau tidak salah. Nah, itu nanti diharapkan oleh Bapak Presiden, jika kamu nanti melanjutkan selesai dari SMK, bisa kamu bekerja. Itu pilihan paling banyak biasanya kalau sekolah di SMK itu pengennya kerja. Atau pilihan yang kedua bisa jadi kamu pengen melanjutkan kuliah, atau bisa jadi kamu berwirausaha. Nah, harapannya tadi kalau tidak kerja ya kuliah, kalau tidak itu ya wirausaha. Biarpun tidak menutup kemungkinan sebelum lulus sudah ada yang nembung kamu ya. Ada orang tuanya pacar kamu sudah datang, pengen melangsungkan melamar kamu, yaitu hak kamu. Tapi pemerintah mengharapkannya tidak seperti itu. Yang harapannya ya kamu bisa kerja, kamu bisa melanjutkan, dan kamu juga bisa berwirausaha. Makanya kalau kamu baca-baca di modul ini, modul dasar-dasar akuntansi dan keuangan lembaga yang kemarin sudah saya share, itu akan kamu temukan istilahnya motivasi untuk berwirausaha. Oke, kemarin saya sudah sempat sedikit membaca mengenai buku ini. Buku ini ada 6 bab ya. Ada 6 bab. Saya kemarin sudah menugaskan kamu untuk membaca bab yang pertama. Saya harap kamu melakukan tugas tersebut. Ya, yang bab pertama mengenai proses bisnis di bidang akuntansi, bab 2 peluang kerja lulusan akuntansi, yang bab ketiga pedoman kerja akuntansi, bab 4 budaya kerja dan K3LH. Budaya kerja dan K3LH itu masuknya ke dalam mata pelajaran etika profesi. Kemudian akuntansi dahulu dan masa kini. Kemudian yang bab ke-6, bab terakhir prinsip dasar dan konsep dasar akuntansi. Itu ada 6 bab. Kita review sejenak untuk bab yang pertama mengenai proses bisnis di bidang akuntansi. Oke. Kamu bisa sambil membaca ini di halaman 4. Ya, di halaman 4 kamu bisa lihat. Yang pertama mengenai pengertian ya, pengertian proses bisnis itu kegiatan atau aktivitas yang saling berhubungan dan saling bekerja sama dalam sebuah entitas untuk menghasilkan produk atau layanan, produk atau jasa. Jadi dia pelaksanaan urut-urutan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa, itu aja. Jadi bisnis itu menghasilkan barang dan jasa. Tujuannya apa? Biasanya berbisnis ya, biasanya mencari keuntungan. Kalau bahasa anak sekarang mencari cuan ya. Jadi mencari keuntungan, mencari uang lah, seperti itu. Nah, di situ juga ada pengertian proses bisnis dari beberapa ahli, itu bisa kamu baca sendiri. Kemudian manfaatnya dengan adanya aktivitas tadi, apa manfaatnya? Yang pertama menekan pengeluaran dan resiko. Jadi kalau urut-urutan kegiatannya itu sudah tertata dengan rapi, sudah berjalan dengan baik, itu bisa menekan pengeluaran dan resiko. Resiko apa ya? Resiko rugi. Yang kedua menghindari kesalahan manusia. Mohon maaf ya, ini ada sayup-sayup suara adzan. Menghindari kesalahan manusia. Biasanya manusia itu sering error, itu kita sebut human error. Bahkan sekarang kita sudah memasuki industri 4.0 atau industri 4.0. Industri 4.0 itu industri yang berbasis pada digital. Jadi kalian tahu unicorn yang sudah sangat besar yang di TV ada tiap hari seperti Shopee, Bukalapak, Lazada dan sebagainya, itu semuanya berbasis digital. Jadi sudah tidak berbasis retail ya. Jadi sudah tidak perlu tempat untuk usaha, cukup di dunia maya, cukup dengan internet saja, itulah yang dinamakan dengan digital. Yang C meningkatkan produktivitas, yang D memuaskan pelanggan, yang E efisiensi waktu. Jadi dengan urutannya itu sudah betul, sudah benar, sudah baik, itu nanti akan efisien waktunya. Kemudian ada dampak kegagalan proses bisnis.
itu ada tidak menemukan benang merah, karyawan tidak bersemangat. Jadi kalau urutan atau aktivitasnya itu tidak tepat, biasanya akan menyebabkan gagal dalam proses bisnis ya. Seperti ini contohnya, ada 4 contoh. Lanjut ya. Nah, ini kemarin saya di pertemuan yang pertama tidak salah ya, itu saya sudah menyuruh kamu untuk mencari tentang akuntansi. Nah, itu ada beberapa pengertian akuntansi. Yang pertama dari American Accounting Association, yaitu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Jadi akuntansi itu ada proses mengidentifikasi, mengukur, melaporkan. Hasil akhirnya produk akuntansi itu apa? Laporan keuangan. Di hasil akhirnya itu adalah berupa laporan keuangan. Seperti apa laporan keuangan? Insya Allah nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kamu akan paham apa itu laporan keuangan. Kemudian kesimpulan dari pengertian akuntansi itu ada 4. Yang pertama recording atau pencatatan. Jadi kalau dalam akuntansi itu segala sesuatu harus tercatat. Harus tercatat. Misal seperti ini, saya contohkan akuntansi dalam bentuk yang sederhana biar kalian tidak terlalu bingung. Jadi misal gini, kamu diberi uang jajan oleh orang tuamu dulu waktu SMP, misal kalau sebelum pandemi, kamu dikasih misal harian atau mingguan, kita anggap aja mingguan saja. Misal kamu dapat uang dari orang tuamu 1 minggu, kalau sehari 10.000 ya masuk 6 hari ya 60.000 misal. Nanti kamu tulis ya, dapat uang 60.000. Hari Senin kamu gunakan buat jajan, beli es, beli pentol, kamu tulis dikeluarkan berapa, misal hari Senin 5.000, buat beli pentol 3.000, buat beli es 2.000, total 5.000. Maka akan kamu tulis kamu punya saldo dapat dari orang tua 60.000, kemudian dikeluarkan 5.000. Otomatis kamu akan punya saldo berapa? 55.000. Saya ulangi lagi, kamu dapat uang 60.000, kamu keluarkan 5.000, uangmu sekarang tinggal 55.000. Nah, itulah namanya proses pencatatan dalam akuntansi. Yang kedua yaitu pengumpulan atau classifying, yaitu penggolongan kegiatan memilah dan mengumpulkan transaksi keuangan yang tertulis pada jurnal ke dalam satu akun buku besar. Apa itu jurnal? Apa itu buku besar? Insya Allah next akan kita pelajari. Yang ketiga pengikhtisaran atau summarizing, yaitu pengikhtisaran kegiatan untuk meringkas transaksi keuangan yang sudah digolongkan ke dalam akun buku besar. Selanjutnya saldonya dimasukkan ke dalam neraca saldo. Yang terakhir penyajian atau reporting. Hasil akhirnya itu yang direport tadi, yang dilaporkan. Oke ya. Ini yang pertama mengenai bisnis, yang kedua mengenai kita bahas mengenai akuntansi, yang ketiga kita akan membahas mengenai perusahaan. Jadi perusahaan itu digolongkan menjadi 3. Yang pertama kita mengenalnya dengan yang namanya perusahaan jasa. Jasa itu pelayanan, berkaitan dengan pelayanan. Jadi produknya itu tidak berwujud, tapi bisa kita rasakan manfaatnya. Misal kalau perusahaan jasa itu ya yang lagi ngetren, misal ojek online, itu perusahaan jasa. Bisa jadi perusahaan konsultasi, itu perusahaan jasa. Dokter itu perusahaan jasa. Di perusahaan jasa adalah perusahaan yang menawarkan atau memberikan tindakan tidak berwujud dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan. Jadi tidak berwujud, tapi bisa kita rasakan manfaatnya. Perusahaan yang kedua itu adalah perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang otomatis produknya atau wujud barangnya itu ada.
Di sini dikatakan bahwa perusahaan dagang adalah suatu usaha dagang dengan mengelola sumber daya yang nantinya didistribusikan pada konsumen yang menikmati produk itu. Nah, perusahaan dagang itu biasanya tidak merubah bentuk benda. Misal perusahaan dagang atau toko alat tulis, ya dia beli atau kulaan ya wujudnya misal pensil, dijual wujudnya pensil. Jadi dia tidak merubah benda atau bentuk benda tersebut. Kalau ditambahi manfaatnya bisa Pak, misal dikemas Pak, kalau itu boleh, asal tidak merubah dari wujud benda tersebut. Itu namanya perusahaan dagang. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu perusahaan manufaktur. Yang namanya manufaktur itu berbeda ya dengan jasa atau dagang. Manufaktur itu mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Saya contohkan misal perusahaan mie instan. Dia mengambil atau kulaan itu bahan baku wujudnya tepung ya. Tepung kemudian dia olah menjadi mie. Dia kemas, dia jual. Nah, itu perusahaannya bukan perusahaan dagang, bukan perusahaan jasa. Itu namanya perusahaan manufaktur. Jadi dia mengolah bahan baku menjadi barang jadi, itu namanya perusahaan manufaktur. Nah, mungkin 3 itu dulu saja untuk pertemuan kali ini. Jadi kesimpulan pembelajarannya tadi ada 3 hal. Yang pertama, kita sudah mempelajari mengenai proses bisnis, kemudian kita mengenal sedikit tentang akuntansi dan macam-macam perusahaan. Nah, untuk lebih detail, lebih jelasnya silahkan kalian pelajari sendiri dari modul ini, dari modul dasar-dasar akuntansi dan keuangan lembaga yang sudah saya share. Silahkan, jika masih kurang kamu bisa memperdalam lagi di buku-buku yang lain atau bisa cari di media internet. Nah, saya harapkan biarpun kita belajar dalam kondisi pandemi seperti ini, pembelajaran tetap berjalan dengan lancar. Apabila ada kesulitan-kesulitan, silahkan kalian bisa tanya langsung kepada saya. Mungkin kesulitan karena mungkin kuotanya terbatas dan sebagainya, silahkan. Kalau kalian merasa Pak, jangan hanya buat video aja Pak, mungkin nanti kami kehabisan kuota Pak, kalau lihat video terus, ya nanti silahkan. Nanti kita kombinasikan, nanti akan saya berikan share materi yang lain. Hanya materi berupa Word, berupa dokumen Word atau PDF juga tidak masalah. Tapi biasanya kalau orang Indonesia itu gurunya ngomong itu enggak marem. Bagi saya ini saya enggak marem. Kalau hanya nge-share kamu berupa dokumen itu saya enggak marem. Tapi jika kalian berkeberatan tadi karena mungkin kuota kalian terbatas, tidak masalah, nanti kita share dokumen. Nah, untuk selanjutnya nanti juga kamu cek, insya Allah ada tugasnya gampang. Saya tidak akan bikin pusing kamu. Tugasmu tadi saya kaitkan dengan keinginan atau istilahnya plan atau rencana dari Bapak Presiden, yaitu untuk berwirausaha. Nah, nanti tugasmu silahkan kamu bayangkan kamu akan berwirausaha. Kamu akan mendirikan perusahaan jasa, perusahaan dagang, atau perusahaan manufaktur. Pilih jasa sama dagang aja, yang manufaktur tidak wajib. Kamu bayangkan kalau kamu punya perusahaan, ingin bikin perusahaan jasa, kamu lihat sekitarmu, kamu lihat daerahmu, tiap anak mesti daerahnya berbeda-beda. Perusahaan jasa apa yang akan saya dirikan di situ? Itu yang pertama. Jadi kamu keluar rumah, kamu lihat sekelilingmu, kira-kira kalau kamu mau bikin perusahaan jasa, kamu mau bikin perusahaan jasa apa? Alasannya apa? Kemudian yang kedua, kalau kamu ingin bikin perusahaan dagang atau usaha dagang, kamu mau dagang apa? Alasannya apa? Udah 2 itu. Yang perusahaan manufaktur, jika kamu mau nambah ya silahkan. Kamu mau manufakturnya apa silahkan. Tapi paling pokok 2, jasa dan dagang. Sudah jelas ya? Ya cukup sekian. Jika banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, karena ini masa pandemi, silahkan kamu
patuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, rajin mencuci tangan, keluar pakai masker, hindari kerumunan, jaga jarak, dan kurangi mobilitas kamu. Oke, cukup sekian ya. Nanti silakan kalau ada yang kurang jelas silakan kamu tanya-tanya lewat tadi WA boleh, lewat email juga boleh. Kalau datang langsung tadi pakai prokes dan juga lihat kondisi tubuh kamu dulu dan kondisi tubuh saya yang ada di sini. Cukup sekian, mari kita akhiri. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.